أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Senantiasa kita memuji Allah yang senantiasa Allah turunkan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya yang tak terhitung dan tak terhingga. Dan nikmat yang terbesar ketika seorang hamba diberikan oleh Allah nikmat keimanan, nikmat untuk senantiasa menaati Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya, sehingga ia terus diberikan oleh Allah di hatinya kekuatan demi kekuatan untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Namun ketika seorang hamba tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, lalu menggantinya dengan kemaksiatan kepada Allah, padahal telah sampai kepada dia keterangan dan bayyinah, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyesatkan ia, dan kemudian Allah pun membinasakan ia akibat daripada ia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yuhlikan nas hatta yu'dhiru min anfusihim." Manusia tidak akan binasa sampai mereka menghilangkan udzur dari diri mereka sendiri. Maksudnya, kata para ulama, menghilangkan udzur dengan banyak berbuat maksiat, padahal Allah mencintai udzur. Allah sangat pemaaf kepada hambanya. Allah maafkan setiap hamba-hambanya yang bertaubat dan istighfar kepadanya. Tapi ketika seorang hamba lebih asyik dengan maksiatnya, lebih asyik ia memaksiati Allah dan menyalahi perintahnya, dan tidak mau ia bertaubat kepadanya, padahal ia tahu bahwa itu perbuatan maksiat yang dilarang oleh Rabbnya, maka di saat itu ia telah menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah. Allah pun mengangkat darinya maafnya, karena ia tidak mau mohon maaf kepadanya, tidak pula ia bertaubat kepadanya. Maka ya umatal Islam, jangan sampai kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah, padahal maaf Allah sangatlah luas dan Allah sangat pemaaf kepada hamba-hambanya. Tapi ketika kita tidak ingin dimaafkan oleh Allah, kita lebih senang berbuat maksiat, lebih senang menyalahi perintah Allah, dan kita pun tidak peduli apakah Allah ridha kepada kita atau tidak, maka di saat itu jangan salahkan apabila Allah menurunkan azabnya kepada kita ya ummatal Islam. Maka dari itulah ya akhal Islam, Allah Ta'ala berjanji tidak akan pernah mengazab suatu kaum yang mereka senantiasa istighfar kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidak mungkin Allah mengazab mereka sementara mereka senantiasa istighfar kepada Rabbnya. Maka orang-orang yang senantiasa mohon ampun, memohon kepada Allah maafnya, tidak mungkin Allah berikan kepada mereka sanksinya di dunia maupun di akhirat, karena dia telah menamai dirinya sebagai Al-Afu, yang maha pemaaf. Dia telah menamai dirinya sebagai Al-Ghafur, yang maha pengampun, dan dia maha pengampun lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu ya akhal Islam, Allah Subhanahu wa taala sangat memaafkan hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ahada ahabbu ilahil udhru min Allah."
Tidak ada yang paling suka memaafkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling suka memberikan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan kitab-kitab suci. Allah pun mengutus para rasul supaya apa? Supaya manusia mengenal Allah dan supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tegaknya hujah kepada dia saat ia tahu dan telah mengetahui keterangan yang telah sampai kepadanya, tapi ia tidak mau bertaubat kepada Allah, ia tidak mau untuk minta maaf kepada Allah, maka Allah pun hilangkan dari uzur darinya. Allah pun tidak lagi memberi maaf kepadanya, sehingga sekonyong-konyong Allah pun berikan azab kepadanya. Faya ummatal Islam, maka mintalah kepada Allah ampunan akan dosa-dosa kita. Sungguh Rasulullah adalah manusia yang telah dijamin oleh Allah masuk surga. Rasulullah telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Akan tetapi beliau manusia yang paling banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh." Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan memohonlah ampun kepadanya. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah. Karena aku, kata Rasulullah, satu harinya bertaubat dan beristighfar kepada Allah 100 kali. Bayangkan beliau manusia yang telah dijamin masuk surga, telah dimaafkan oleh Allah akan kesalahannya saja, masih banyak beristighfar kepada Allah. Bagaimanakah dengan kita yang banyak berbuat dosa? Namun demikianlah, orang yang banyak berbuat dosa dihiaskan kepada dirinya dosa-dosa tersebut. Yang paling musibah ketika dijadikan ia lupa kepada dosa-dosanya dan lebih senang mengingat dosa-dosa orang lain, sehingga akhirnya ia menganggap dirinya tidak berdosa. Sehingga di saat itu selain ia tidak mau istighfar kepada Allah, ia pun terkena penyakit ujub pada dirinya. Sehingga pada waktu itu ya akhal Islam, ummatal Islam, orang seperti ini na'udzubillah, ia tidak kembali kepada Allah. Bahkan ia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Maka sungguh sangat berbahagia ketika seorang hamba lebih memikirkan dosa-dosa dirinya daripada dosa orang lain. Orang yang senantiasa memikirkan dosa itu dan dosa-dosa, dan ia akan lupa kepada dosa-dosa orang lain, diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tidak diberikan kepada yang tidak pernah ingat akan dosa-dosanya. Mereka yang senantiasa mengingat dosa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama taubat kepada Allah. Dan jika seorang hamba banyak bertaubat, Allah pun mencintainya. Bukankah Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Orang yang senantiasa mengingat aib dirinya, dijauhkan ia dari sifat ujub dan kesombongan, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat ketawaduan, karena ia takut akan dosanya, sehingga ia tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada manusia lain. Bahkan ketika ia melihat orang lain, ia merasa bahwa dosanya lebih banyak daripada dia. Dia merasa bahwa kebaikan orang itu mungkin lebih baik daripada dia. Sehingga pada waktu itu ya akhal Islam, ia senantiasa merasa dirinya bahwasanya dirinya bukanlah apa-apa. Sehingga ia terus memperbaiki diri, sehingga ia terus memperbaiki taubatnya, sehingga ia terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa melihat dosa-dosa dirinya ya akhal Islam akan menjadi hamba yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh istighfar kepada Allah. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya orang-orang yang beruntung dan paling beruntung nanti pada hari kiamat, orang-orang yang mendapatkan dalam buku catatannya yaitu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang-orang yang banyak istighfar,
yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kita dengan istighfar ya akhal Islam. Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki untuk dia. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji demikian. Dengan istighfar, seseorang akan diberikan kekuatan untuk istiqamah dalam kehidupannya sehingga ia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma waffiq shababana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.